Kenapa ada goresan-goresan di tangannya itu, bahkan di lehernya itu sampai mau bunuh diri gitu kan? Itu karena memang dia tertekan. Setiap masalah hukum yang mau didiskusikan selalu ujung-ujungnya itu diajak untuk menikah. Diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Kawin sama Rasman. Iya betul. Itu kapan? Dari sejak awal. Dari sejak awal katakanlah dia menjadi apa hukum? Bilangnya seperti itu. Kenapa? Kenapa? Bisa. Ya, jadi salah kilin ya. Karena memang ini berat buat itu ya. Maaf bang. Sudah saya sediakan semua beserta saya ada rekaman, saya Nyangkutkan gini. Terima kasih rekan-rekan media ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang masih belum bisa kita jawab ya kemarin itu secara langsung, hari ini kita akan berusaha untuk menyampaikan. Semoga ya apa yang kita sampaikan ini kan bisa ya, bermanfaat khususnya buat rekan-rekan media ya. Jadi pertanyaannya, alasan kenapa klien kami Iklimakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklimakim dengan kuasa hukum yang lama. Kalau kemarin kan kita jawabnya memang masalah karena memang posisi sama-sama sebagai pihak terlapor. Tapi ada hal yang memang yang sangat-sangat kita bilang itu sangat sensitif kalau kemudian kemarin itu kita mengungkapkan. Tapi hari ini ya dengan kata bismillah ya kita akan sampaikan supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kepada Iklimakim, begitu juga kepada kami sebagai tim kuasa hukum yang baru. Alasan yang mendasar adalah itu karena faktor pertama Iklimakim merasa tidak nyaman, kemudian kedua tertekan karena memang meskipun memang kalau dilihat bahwa ada istilahnya niat baiknya dengan bahasa niat baik ya, jadi untuk yang menggauli Iklimah secara halal ya dalam konteks itu. Nah maksudnya bahwa tim kuasa hukum bukan tim kuasa hukum, maksudnya kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklimah secara pribadi. Nah, terbukti memang bahwa beberapa diskusi-diskusi baik langsung maupun telepon gitu kan, ada keinginan baik, niat yang tulus, niat yang mulia ingin mengajak Iklimah ini untuk menjadi istrinya yang ke-8 ya. Ya kalau memang media viral kemarin kan ada punya istri yang 7, berarti diundang Iklimah itu untuk yang ke-8. Ya, niat baik itu karena memang masalah Iklimah ini kan fokus pada masalah hukum yang dihadapi. Ya tentu niat dan ajakan itu ya ditolak ya secara tegas oleh Iklimah itu sendiri. Karena memang fokus perhatiannya itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi bukan untuk yang menerima niat baik itu untuk diajak menjadi istri yang ke-8. Jadi jujur saja Iklimakim melalui saya sampaikan salah satu alasan itu alasan yang sebenarnya di samping alasan bahwa Iklimakim dan kuasa hukumnya yang lama itu duduk sebagai pihak terlapor 1 dan pihak terlapor 2 dalam kasus pencemaran nama baik di Barreskrim Mabes Polri. Mungkin ya seperti itu singkatnya, lebih dan kurangnya kita jawab kita elaborasikan dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh teman-teman media. Kim, kalau boleh tahu berapa kali mengajukan diajak untuk menikah, diajak? Bisa dibilang sangat sering karena hampir setiap hari video telepon, kadang juga aku
ada di kondisi dimana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali, itu beliau sampaikan melalui manajer saya. Dan manajer saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung mana setiap hari beliau ada di samping saya, di bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, stres apa pada saat itu. Berarti Kim sempat menolak juga ya? Maksudnya ada Sempat ajakan menolak, sekali tapi dua kali. benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Kak, ada Ketika nolak? nggak sih waktu dia ngajak itu, terus juga Kak sendiri seperti apa sih rasa tidak nyamannya dengan ajakan yang berulang-ulang gitu? Karena kan yang pernah kita tahu sempat di kalangan artis juga pernah menjadi istrinya dia dapat mahar 1M. Apakah Kim juga ditawari itu atau diiming-imingi itu gitu kan? Iya, iya. Jadi memang posisi Kim di saat sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga. Mundur apalagi. Tapi alhamdulillah gitu kan, Kim ya dapat wangsit dari ilahi gitu kan, sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Kandang buaya abang. Iya, jadi Terus iya, karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang didampingi proses hukumnya ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting gitu kan, satu, Kim mau jadi istrinya. Istri yang keberapa? Tapi itu istri tidak, yang ke-8. tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Setelah tanda tangan, Tapi setelah tanda tangan. sudah. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya, dan saya juga merasa kayak kok gini ya. Utarakannya dalam arti kata seperti Tiba-tiba dia langsung ngajak gitu, dan itu Oke, Saya perlahan-lahan lah, jadi pendekatannya sangat smooth sekali gitu kan. Iya, maksudnya awal-awal kan. Kalau dia langsung itu to the point kan pasti kamu itu kan akan ini ya. kaget. Ya, kaget dan langsung apa namanya ya menolak gitu kan, shock dan. Tapi ini kan ya perlahan-lahan gitu kan. Kemudian ya di perjalanan kemudian dia sampaikan itu secara langsung, baik melalui dia sendiri ya maupun dengan melalui orang lain. Nah, itu yang buat Kim itu merasa sangat tertekan sekali dan terkejut sampai bahkan dalam bahasa via telepon itu Kim sendiri pun saya nyampaikan, kalau abang terus seperti ini saya bisa itu bunuh diri. Nah, jawabannya kenapa ada tangan yang tergores, leher yang tergores gitu kan. Maksa kali ya Kim? Iya, karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan kuasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Iya. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan, jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya. Iya, memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading. Nah, di satu sisi di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Iklimah dengan komitmen bahwa tidak perlu bayar dan sebagainya macam kan, cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8 ya, kira-kira bahasa seperti itulah. Jadi semua urusan itu selesai. Dan saya bukan orang bego yang mau mempertaruhkan segalanya tanpa memperhitungkan sesuatu seperti itu bahasanya ya. Artinya ketika beliau mau melakukan itu semua pasti ada poin yang didapat, bukan materi ya, tapi love ya, jadi kasih sayang. Tapi ini dalam cinta dalam artian Kim ini ingin dijadikan sebagai istri yang ke-8 ya. Ya kalau memang betul yang viral itu kan udah punya istri sampai 7 orang ya, berarti ini yang ke-8. Mau Ya. bicara ya. Mungkin kemarin aku sempat ada mengutarakan kalau aku sempat mengurung diri, menyendiri gitu. Sekarang udah bisa aku utarakan akhirnya. Salah satu alasan aku kenapa aku mengurung diri lebih private pada saat itu. Ya inilah salah satunya gitu. Aku berpikir dengan waktu yang cukup lama mempertimbangkan, karena ya seperti yang abang sampaikan, maju kena, mundur kena gitu, sehingga benar-benar harus
gimana caranya bergelut sama perasaan dan pikiran sendiri untuk ambil langkah yang tepat. Dan alhamdulillah Tuhan tuntun aku sampai pada akhirnya ketemu sama abang, sama teman-teman yang lain, dan aku dapat mengambil keputusan yang menurut aku saat ini tepat. Iklim, Kemarin kan sempat Kim, dengan janji apa sih, rayuan apa sih dari sosok Ran merayu Kim supaya menjadi seorang istri ke-8? Iya, kalau Pengen bahasanya, dibeliin rumah bahasanya atau gini, mobil kah? bahasanya gini ya. Sebenarnya bahasa laki-laki kayaknya hampir sama semua ya. Aduh, Beda dengan saya dong. Mereka menawarkan seperti uang bulanan, fasilitas yang didapat, gitu kan. Nah, betul ya. Iya, dan Memang- kayak gitu rata-rata. Ya memang nggak mudah ya menjadi wanita yang cantik itu. Jadi posisinya serba salah. Ya. Jadi persoalan awal itu muncul juga kan. Kenapa kemudian menjadi masalah ini kan ada asmara yang memang belum sampai kan. Begitu juga itu dengan yang kedua gitu kan. Mundur pun jadi kuasa itu karena tertekan, karena terus diajak, terus diiming-iming untuk menjadi istri yang ke-8 ya. Nah, kalau kita murni profesionalisme, tidak ada apa-apa ya. Jadi murni karena saat itu memang ini ada kasus hukum yang harus diselesaikan. Ya sebagai seorang lawyer sejatinya ya wajib secara hukum kan untuk mendampingi, menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu. Berat memang buat Kim untuk hadapi masalah yang sebelum-sebelumnya. bulanannya berapa kalau boleh tahu? Janjinya? Sama kayak Bang Apean. Berapa tuh Kim? Berapa tuh Yang beda jelas ya untuk ukuran Kim ya enggak kecil, enggak kecil 100 besar juta, ya. Ratusan ya, Bang? Hah? Ratusan sih enggak, pokoknya di bawah 100, di atas 30 juta itu udah pasti. Oh, berarti 50 juta. Bukan masalah kecil atau besarnya, tetapi kalau dibilang itu besar juga nggak besar-besar banget, karena bukan masalah itunya sih, Iya, lebih bukan, ke saya iya. nggak bisa. Penolakannya itu bukan karena masalah berapa yang harus Nominal. ya, berapa harus yang memang yang diterima oleh Kim tiap bulan, tapi masalah hati dan perasaan. Karena hati dan perasaan itu kan kita bisa diukur dengan berapa bulan yang dikasih, berapa mobil mewah yang dikasih, yang diterima ya gitu kan. Tapi ini lebih-lebih ya kalau bicara hal yang masalah yang serius, ini menyangkut hati dulu, baru kemudian nominalnya walaupun besar juga kan. Tapi yang utama itu adalah hati. Penolakannya bukan karena masalah berapa nominalnya, tapi pertama itu masalah hati. Kemudian yang kedua itu yang terkait dengan masalah penolakan di pihak kubu Rasuna Said ya, kalau kita bilang seperti itu masalah ya karena memang awalnya itu kan bahwa dijanjikan akan selesaikan masalah hukumnya sampai tuntas ya. Setelah tanda tangan kuasa kok berubah gitu loh, seolah-olah Kim ini kan udah masuk dalam jebakan Batman, Perangkap ya. ya Itu perangkap. kenapa kita yang mengatakan bahwa Ya. merasa dijebak. Iya, merasa dijebak gitu loh. Ya ujung-ujungnya diminta untuk dijadikan yang ke-8, diminta untuk dijadikan yang ke-8. Sekian kali, sampai sekian kalinya, ya sampai pada hari H penandatanganan pencabutan kuasa itu, ya bujukan-bujukan dan ajakan itu Masih? Masih terus ya? Sering disampaikan. Ya bahkan ya kalau saya lihat secara pribadi ya saya melihat bahkan Kim pun setelah dia lepas dari hubungan kuasa dan penerima kuasa ya masih juga dicolek-colek. Sampai gitu sekarang, kan. Kim? Ya sampai ya kalau sekarang sih enggak gitu kan. Jadi ketika Kim resmi mencabut kuasa, jadi bahkan beliau kan menyampaikan ya secara hukum hubungan kuasa dan klien kan selesai. Tapi sebagai silaturahim antara abang dan adek gitu kan, membangun hubungan kekeluargaan gitu kan, ya tetap akan terjalin bila mana Kim kan tetap istilahnya kalau Kimnya mau kan. Tapi masalahnya karena Kim ini kan sudah tahu apa niat yang terselubung gitu kan, ya bukan yang terselubung lagi lah, tapi udah terang benerang dia sampaikan gitu ya dengan kata maaf yang sebesar-besarnya gitu kan, ya udah cukup kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau mobil apa dijanjinya, Kim?
Apa? Grand Max atau? Grand Max. Xenia dia. Iya dong sini ya. Lamborghini mungkin. Nah, Nggak tahu, aku udah nggak pernah komunikasi Dia lagi udah sama nggak mau tahu lah urusan memang orang. dari sejak awal terakhir itu beliau ada lunch di sorry apartemen saya itu terakhir kita ketemu mungkin ya di situ masih ada kebutuhan dan saya tegas bahwa insya Allah akan tidak bisa di situ udah ada sempat juga kita ada cekcok sedikit sampai pada akhirnya udah dari situ udah nggak ada komunikasi lagi. Aku sudah benar-benar menunggu akses untuk komunikasi karena aku rasa takut mudaratnya banyak gitu. Apa ya, nggak baiknya nanti lebih banyak lagi mendingan nanti. Nah, dan terakhir ya kita sampaikan bahwa ketika Kim dengan tegas menolak niat baik dari abang itu gitu kan untuk menjadikan sebagai istri yang ke-8, malah justru dia meminta secara profesional jadi untuk membayar jadi jasa gitu kan, jasa yang udah dia lakukan selama pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalahnya Kim ya kecuali satu gugur tuntutan apa namanya harga jasa itu ya bila mana Kim itu Menerima, dengan ya? legowo yang menerima ya. Di Dan nama ini itu ya? ada rekaman percakapan Wah, cakep. ya bila mana beliau bantah pun ya mau nggak mau kan kita akan buka itu. Tapi sebisa mungkin kita akan Ya, kita akan keep lah. Kita sama-sama ini kan sama-sama manusia lah. Saling menjaga apa namanya harkat dan martabat tanpa harus kita umbar-umbar aib dan segala macam kan. Nah,